Waalaikumsalam. Ada yang tersering satu dengan Abu Bakar ini tertulis dalam Al-Quran ketika menemani Rasulullah surah Al-Baqarah la tahzan innallaha ma'ana. Itu kata Rasulullah kepada Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Itu yang dimaksud itu apa? Ada satu lagi yang tertinggal tidak saya ceritakan. Abu Bakar itu pada suatu hari berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jami'u amwali bil Islam. Ya Rasulullah, semua harta yang saya miliki hari ini saya serahkan kepada Islam. Jadi soda kontek-tekan itu yang apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan keluargamu? Keluargaku saya serahkan kepada Allah. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan, separuh untuk Islam, separuh untuk keluarga. Nah, dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat, Masalul Jannah al-Aqsal ladzi yu'ti ma'ahu ya'azakna. Maka akan dijauhkan dari api neraka orang yang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Nah, itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini saya bicara tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu banyak pendapat-pendapatnya atau ide-idenya yang membuat Al-Quran diturunkan, ayat diturunkan karena pemikiran atau pendapat Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab? Aslinya itu dia orang yang sangat-sangat takut. Dia berpikir bahwa Muhammad itu merusak agama nenek moyang orang-orang Quraisy. Muhammad merubah tata nilai yang ada pada kehidupan bangsa Arab pada waktu, sehingga sampai pada kesimpulan Muhammad harus saya juga. Maka dia bergegas ke rumah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah salah seorang sahabat yang namanya Arqam. Umar ngerti kalau Rasulullah berada di rumah Arqam, maka dia bergegas ke sana, tujuannya satu, untuk membunuh Rasulullah. Di tengah jalan ketemu dengan Nu'aim. Nu'aim menegur, "Hai Umar, kenapa kamu tergesa-gesa?"
Jawab Umar, saya akan membunuh Muhammad. Si Mu'ayyid tadi itu tertawa. Ngapain kamu membunuh Muhammad? Lalu adikmu sendiri sudah mengikuti ajaran Muhammad. Wah, gak jadi ke rumah Arqam, ya di rumah adiknya Umar bin Khattab ada 3 orang, yaitu Fatimah bin Khattab adiknya Umar, Sa'id bin Zaid itu suaminya Fatimah, dan Habbab bin Arad, dia itu yang mengajari Fatimah dan Sa'id tentang Al-Quran. Oh, begitu sampai di rumah pintu dobrak, Fatimah datang ditempel sama Umar sampai berdarah. Lantas demikian pula Sa'id yang menghalangi juga kena tampar Umar bin Khattab. Sementara yang mengajar Al-Quran sembunyi di rumah Fatimah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, satu hal yang membuat Umar itu kaget. Fatimah itu kena tampar itu kok malah berakhir kalah. Biasanya perempuan itu kan kalau cengengnya ya. Ini begitu kena tampar bangkit begini. Apa yang kamu lakukan terhadap saya? Wah, kaget Umar. Loh, kan dia biasanya kan sana. Lantas Umar bertanya, apa yang ada di tanganmu? Maka Fatimah menjawab, kamu tidak boleh membaca ini, kamu najis. Mandi dulu baru boleh membaca. Umar dengan keberanian Fatimah itu belum mandi. Terus mandi. Habis mandi, datang kepada Fatimah, apa yang kamu bacakan? Ternyata yang dibaca Fatimah itu adalah surat Toha. Toha ma'anzalna alaikal Qur'an al-Asqam idatan firatan liman yaksa tanzilan mimman khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma tahtas sarab Allah la ilaha illa huwa Allah la ilaha illa hu Allah la ilaha illa Rabbul arsyis istawa Ar-Rahman 'alal arsyis istawa dan seterusnya. Kalau saya baca salah dibetulkan. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran untuk membuat kamu, akan tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut dan seterusnya. Gemeter Umar membaca ayat. Dia berkomentar, ini bukan karangan Muhammad, ini betul-betul sesuatu yang diterima dari Muhammad. Ini paham. Langsung dia sadar bahwa selama ini dia salah. Maka pergilah Umar bin Khattab ke rumah Arqam. Sampai di rumah Arqam yang tentu saja semua kemenangan. Kalau Umar bin Khattab kalau coro apa itu pendekar itu oleh muslim juga. Nah, semuanya tak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenangnya menyuruh para sahabat untuk membuka ini. Rasulullah optimis bahwa kedatangan Umar ini masuk Islam. Kenapa? Karena ketika sebelum peristiwa itu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ihda ummahroini. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari 2 umat.
ada dua Umar pada waktu itu yang gagah berani. Yang pertama Umar bin Khattab dan yang kedua Abu Jahal. Abu Jahal ini juga nama panggilannya Umar. Doa Rasulullah memuliakan Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Rupanya Allah memilih Umar bin Khattab. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, semua orang pada tahu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi. Kalian jangan takut. Kalau dia macam-macam akan berhadapan dengan saya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ternyata umat masuk, Rasulullah mendatangi sambil memegang baju Umar bin Khattab. Apa yang kamu maksudkan? Maka Umar pada waktu itu menyatakan keislamannya, bersyahadat di bawah apa itu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang seluruh isi rumah Al-Qom itu tadi meneriakkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar tangisan bahagia yang luar biasa. Kenapa? Karena selama ini Rasulullah menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Maka dengan masuknya Umar bin Khattab inilah dimulai dari menyebarkan Islam secara terang-terangan. Ayatnya berbunyi fasda bima tu'mar fa'rid 'anil musyrikin. Sebab apa yang diperintahkan kepada dan berbaliklah dari orang-orang musyrik. Langsung Umar itu datang ke rumah Abu Jahal. Oh, macam-macam. Aku wis dadi wong Islam saiki. Macam-macam berhadapan dengan saya. Ya tentu saja Abu Jahal takut. Umat Islam langsung karena pawai. Nah, itulah kisah singkat daripada Umar bin Khattab itu orangnya cerdas dan keras. Itu bakat daripada Umar bin Khattab. Dalam suatu riwayat, Imam Ali bin Abi Thalib itu berpikir, kerasnya koyok ngono. Sepertinya tidak ada orang yang tidak pernah dibentak oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu wafat, Imam Ali masih hidup. Imam Ali itu mohon kepada Allah, ya Allah, tampakkan kepada saya bagaimana dialog Umar bin Khattab dengan malaikat Munkar Nakir. Ternyata Umar tidak takut sama Munkar dan Nakir. Ketika ditanya man rabbuka, Allah wa man nabiyuka, siapa panutanmu? Anda tidak tahu, apa lupa bahwa dia adalah sahabat? Apakah engkau akan menyiksa sahabat orang yang paling dicintai Allah, yaitu Muhammad? Disitulah malaikat Munkar dan Nakir mundur, tidak lagi. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini riwayat sahih dan tidaknya saya nggak tahu. Tapi itulah riwayat yang menceritakan bahwa Imam Ali pernah memohon kasyaf. Kasyaf itu apa? Membuka takdir gaib. Imam Ali kok bisa? Imam Ali itu orangnya betul orang yang suci hatinya. Antara dia dengan Allah kan nggak ada hijab lagi kalau orang hatinya sudah bersih. Nah, sekarang mari kita bicarakan bagaimana ayat-ayat yang berhubungan dengan pemikiran
berjudi, minum minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, mempersembahkan kurban untuk berhala, itu masih tetap marah ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam. Khususnya yang menjadi budaya itu adalah judi dan minum minuman keras. Jadi orang itu kalau tidak minum itu lanang, itulah cowok kita ya. Kalau remaja gak kakuan, gawe rokai, seperti itulah. Jadi betul-betul minum dan berjudi sudah merupakan budaya, dan orang menjadi terhormat kalau suka minum. Nah, sementara ayat-ayat yang berbicara tentang berjudi dan minum minuman keras itu tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Karena memang belum saatnya untuk ditegaskan. Coba lihat ayat yang pertama berbunyi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berjudi dan minum minuman keras. Katakanlah bahwa di dalam keduanya itu ada keburukan yang besar, akan tetapi masih ada manfaatnya. Akan tetapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Coba pertanyaannya, apakah berjudi dan minum minuman keras menurut ayat ini haram? Jawabnya tidak. Quran mengatakan keburukan besar, tapi ada manfaatnya. Berarti itu tidak haram. Nah, kemudian setelah umat Islam ini mulai baik perilakunya, maka datanglah ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang yang beriman, jangan kamu menegakkan sholat ketika kamu mabuk, sehingga kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ayat ini turun karena ada sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk, yang dibaca ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun itu tidak mabuk aja, kadang-kadang bulan, apalagi aku mata balaan aku nama aku balaan aku balaan terus tidak mabuk aja kadang-kadang bulan, apalagi mabuk. Maka turunlah ayat itu tadi. Orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat ketika kamu mabuk, sehingga kamu paham apa yang kamu ucapkan. Pertanyaannya, apakah minum khamr itu hukumnya haram? Jawabnya tidak. Haram kalau sholat. Berarti jam 8 pagi minum boleh, asal zuhur tidak mabuk. Habis zuhur boleh minum, asal waktu asar tidak mabuk. Seperti itulah ayat ini. Edukatif ceritanya. Nah, maka suatu hari Umar bin Khattab bicara kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita hanya melihat orang-orang yang mabuk seperti ini di dalam masjid. Kapan sih Allah mengharamkan minum minuman keras? Ini pertanyaan Umar kepada Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu turun firman Allah ini yang tegas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu.
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya berjudi, minum minuman keras, menyembelih binatang untuk persembahan berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semuanya itu perbuatan keji dari amalan setan, maka tinggalkan semuanya. Kata-kata tinggalkan semuanya itu, maka berarti tetaplah hukum, yaitu hukum Allah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah pertanyaan umat kepada Rasulullah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai pada saat itu, khamr, minum minuman keras, hukumnya adalah haram. Apakah masih ada umat Islam yang minum? Menghilangkan kebiasaan minum itu ternyata tidak mudah. Saya itu punya santri, asalnya preman, preman asli lah. Badannya itu takut kok. Begitu dia tobat, sholat rajin jamaah, yang tidak bisa meninggalkan itu minumnya. Dipaksa ya nggak bisa, awalnya panas katanya harus. Mungkin ada tipe orang yang seperti itu. Jadi di bawah tempat tidur itu selalu disediakan minuman keras. Dia minum kalau terpaksa, tiba-tiba berbunyi terpaksa. Jadi badannya terasa panas. 3 bulan kemudian termasuk pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Nu'aimah. Wah, itu pemabuk. Rasulullah paham orang ini kok pemabuk. Karena dia itu pemabuk, umat Islam yang lain membenci dia. Laknatullahi alaika. Kamu terkutuk. Masa biarkan Rasulullah menunjukkan tidak namanya. Rasulullah melarang, la tal'anhu innahu yuhibbullaha wa rasuluhu. Kamu jangan mengutuk dia. Dia itu masih cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi kita tidak boleh mengutuk siapapun. Itu akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tal'anhu, jangan mengutuk dia. Innahu yuhibbullaha wa rasuluhu. Dia itu masih cinta kepada Allah dan Rasul. Ini apa? Jamaah ayo aktif. Para jamaah sekalian yang saya hormati, Nu'aim itu ceritanya sampai dicambuk oleh Rasulullah. Orang minum khamr itu kan itu tindak pidana, hukumannya dicambuk. Lo ya dicambuk ya, mari dicambuk ya sepuluh ya itu Nu'aim. Jadi jangan dikira orang pada zaman Rasulullah itu soleh-soleh kabeh. Masih untuk sekarang ini ya ada masjid Islami yang dilakukan. Jangan dulu orang munafik itu ikut jamaah, orang kafir itu ya ikut sholat. Sampai pernah ada azab yang langsung dari Allah kepada orang kafir ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat sajadah kan sujud. Dia tidak mau sujud, lempuk ditempel batu ya sujud ini. Jadi tidak sujud cuma ditempelkan tangannya itu di sini. Orang itu langsung mendapat azab dari Allah. Sebab ini sujud. Peristiwa yang kedua yang berkenaan dengan Umar bin Khattab itu adalah fitnah
Jadi Rasulullah itu pernah kena fitnah. Makanya fitnah itu sangat dilarang dalam Islam. Dampaknya itu luar biasa. Siapa yang pernah kena fitnah? Saya ingin memberikan contoh. Saya sendiri yang kena fitnah. Dampaknya itu 30 tahun tidak selesai. Kira-kira tahun 89 atau 85 ada orang namanya itu sama-sama Ahmad. Yang satu Ahmad Sa'di saya, yang satu namanya Ahmad bla bla bla. Nah, kalau saya sebut namanya. Nah, yang Ahmad bla 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 ini selingkuh gitu lah. Juga simpenan. Nah, orang-orang mengetahui bahwa Ahmad itu cuma saya, sehingga saya tertuduh sebagai orang yang selingkuh. Masya Allah, sakitnya di sini luar biasa. Pengurus Muhammadiyah kota Kediri datang ke rumah saya diambil. Sebab saya, ya tolong adalah kalau memang saya terbukti selingkuh, pecat saya dari khotib di seluruh masjid, dan saya tidak akan mau kasih pengajian lagi. Kenung sokotok itu saya katakan. Ibu-ibu jamaah itu kalau melihat saya mencet waktu itu, tak enak lah. Kok sedih belok ini? Masya Allah, saya rasa. Nah, datang kiai-kiai dari NU ke rumah saya. Kiai NU udah ngomong lah nggak enak kalau begini. Nah, saya selingkuh selingkuh kan. Misi Nabi yo aku seneng kerabit no. Kamu tak oh demi saya itu oh demi ada keinginan mau ini. Itulah itu. Saya tidak diundang pengajian itu lebih dari 1 tahun. Tidak biasa nonton. Istri saya tanya, kamu percaya enggak? Enggak. Alhamdulillah itu modal saya. Kalau kamu itu percaya, udah kami. Nah, singkat cerita, setelah saya pensiun, itu kan berarti sudah 30 tahun yang lalu. Saya pensiun, saya jalan bersama mahasiswa saya. Mahasiswa saya itu tanya, Pak Rifai, orang itu tadi bertanya, Pak Ahmad itu masih jadi sama selingkuhannya yang itulah fitnah. Jadi fitnah itu ibarat orang mencabuti pemucik sulatnya. Sulat. Kok keliru salah langkah, maka dikumpulkan lagi bulu-bulu yang berterbangan. Apa bisa kumpul semuanya? Bisa kumpul 5% saja itu sudah bagus. Seperti itulah fitnah kalau sudah tersebar. Orang itu kan tidak percaya, tidak perlu membuktikan. Rasulullah SAW pernah kena fitnah. Apa gak punya? Walaupun Rasul yang sempat goyah. Fitnahnya berupa Aisyah, istri yang paling muda, dituduh berselingkuh. Karena apa? Ketika selesai perang, Aisyah itu sendirian. Pulangnya itu ada orang munafik di belakang. Maka itulah terjadi fitnah. Rasulullah dalam keadaan sedih gelisah minta pertimbangan kepada sahabat-sahabat. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Pendapatmu bagaimana? Terakhir Umar bin Khattab dimintai pendapat. Bagaimana pendapatmu Umar? Umar menjawab, ya Rasulullah, siapakah yang memilihkan istri untuk engkau? Yaitu Aisyah. Siapa yang memilihkan Aisyah sebagai istri? Dijawab oleh Rasulullah, tentu saja Allah.
Umar balik bertanya, apakah Allah akan menipu? Kaget Rasulullah, subhanallah, sadar Rasulullah SAW, tidak mungkin Allah akan menipu dirinya. Nah, maka pada saat itulah turun firman Allah. Nah, ini kan berarti gara-gara pemikiran Umar, apakah Allah menipumu? Dijawab dan bisa tidak. Maha suci Allah, kata Rasulullah. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Maka turunlah firman Allah, "Falaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama biha subhanaka hadza buhtanun adzim." Itu ada di surat Nur. Maksud ayat ini, falaula id sami'tumuhu qultum, seandainya kamu tidak mengatakan, ketika kamu seandainya lebih baik kamu tidak mengatakan ketika kamu mendengarnya. Sungguh itu perkataan yang dusta yang besar. Maha suci subhanallah. Falaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun adzim. Ini adalah sebuah kebohongan yang besar. Nah, gara-gara Umar maka turun ayat. Karena maka selesailah persoalan fitnah pada saat itu. Kenapa kok selesai? Karena yang bicara Quran. Kalau Quran sudah bicara ya sudah selesai. Kalau peristiwa Ahmad Rifai karena tidak dibicarakan Quran, dia terus sampai 30 tahun. Mungkin sampai hari ini masih ada yang percaya ini. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, makanya dalam Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam itu adalah fitnah. Awal daripada fitnah itu riba. Riba itu apa sih? Rasa-rasa itu hati-hati. Makanya lebih baik kita itu kalau ngomong-ngomong banyak orang itu nggak usah rasa-rasa. Ngomong yang daripada rasa-rasa. Sebab apa? Nanti pada akhirnya menjurus kepada memfitnah orang, dan fitnah itu langsung dipercaya karena kemudian nek barang elek itu dipercaya, nek barang apik nah itu susah untuk dipercaya. Wah, orang itu kaya mendadak, paling korupsi, nanti percaya, ya. Loh, orang itu kaya mendadak karena kerja keras. Oh iya, kan mesti begitu jawabannya. Seperti itulah fitnah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya mengenai jilbab, hijab. Itu pun atas permintaan dari Umar bin Khattab. Begini ceritanya. Malam hari Umar bin Khattab itu melihat istri Rasulullah yang bernama Syamdah binti Jahsh itu buang hajat keluar rumah. Kan zaman dulu tidak ada WC. Ya WC-nya ya di luar rumah. Syamdah ini keluar rumah malam hari tanpa hijab. Rasulullah Umar bin Khattab melihat. Maka pagi harinya Umar bin Khattab langsung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang datang ke tempat engkau itu mungkin ada yang berniat
memakai hijab sehingga orang akan sungkan untuk berbuka. Rupanya pemikiran tentang ini habis. Karena bagusnya makhluk berfirman Allah. Ya surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Innallaha kana ghafurur rahim. Hai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu dan anak-anak perempuan kamu, juga kepada perempuan-perempuan mukminah, supaya menurunkan jilbabnya sampai ke bawah. Hal yang demikian itu supaya dikenal. Dikenal itu maksudnya dipahami, oh ini betul-betul seorang muslimah. Halal dan tidak ada menyakiti mereka. Itulah amal pertama daripada turunnya ayat tentang jilbab. Cuma jilbab pada zaman Rasulullah itu tidak kita lihat pada saat sekarang. Masa kecil saya dulu itu masih banyak Nyai itu yang jilbabnya itu seperti sarung gitu, sampai melembek ke belakang. Jadi badan itu tidak seperti lempar, ketat dulu, kudusnya akan ketat ya lempar itu. Tapi longgar, semuanya longgar, bodi tidak kelihatan. Menurut saya ini pantas dia juga tidak kelihatan. Karena apa? Karena longgarnya. Dulu yang sekarang masih ada tapi tidak banyak. Itu mengenai ayat tentang jilbab. Itu bermula dari permintaan umat kepada Rasulullah agar istri-istri Rasul itu memakai jilbab sampai ke bawah. Berikutnya peristiwa cemburu. Cemburu itu memang selalu ada ya. Mulai kapan sih cemburu itu ada? Mulai zaman Nabi Adam dan Hawa cemburu itu sudah ada. Luar biasa. Nah itu kan ada kisah. Saya nggak tahu kisah ini sobek apa tidak, tapi saya ceritakan saja. Di dalam surga, ketika Nabi Adam itu lama bermain-main di surga sendirian, begitu kembali kepada Hawa, Hawa itu jengkel, yaitulah laki-laki. Kalau ada yang dilirik perempuan lain, pasti akan mengatakan istri yang pertama. No, kalau orang itu aneh, kok itu gitu kan ya. Jadi seperti itu. Apa istri-istri Rasulullah itu tidak saling cemburu? Istri Rasulullah itu ya perempuan biasa. Jadi jangan berpikir istri banyak itu enak itu. Jangan berpikir begitu, keliru. Wong siji ae Mas, apa wae aturan-aturan ya ya. Saya itu punya satu. Manggil. Jadi jadinya kelas 6 ambil teman tujuh rambut satu itu dan dia sombong itu orang yang berpikir dulu enak suatu hari istri apa itu ini satu bisa ya coba apa kita itu bisa seperti Rasulullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyuapin Aisyah kurma disuapin malam-malam. Senang disuapin suaminya. Maka di situ keluar ucapan Aisyah,
Ya Rasulullah, siapa di antara istri-istri yang banyak yang paling kamu cintai? Apa jawab Rasul? Kan harus Aisyah, ya ya? Ya kamu. Betul? Betul. Kalau begitu, kalau besok kita berkumpul, katakan bahwa yang paling engkau cintai itu adalah saya. Kok gak perlu? Lihat ya? Masya Allah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang pintar untuk membuat suasana rumah tangga yang sakinah. Maka malam itu datang kepada Ummu Salamah di suatu rumah. Jangan bilang siapa-siapa kalau malam ini kamu saya suatu rumah. Datang kepada Hafsah di suatu rumah. Jangan bilang siapa-siapa kalau kamu saya suatu. Datang ke Zainab, datang ke Saudah, semua di suatu malam ini dengan wanti-wanti tidak boleh bicara sama sekali. Kok semuanya bertemu. Maka Aisyah langsung mengatakan, ya Rasulullah, katakan siapa istri yang paling engkau cintai? Rasulullah jawab, yang tadi malam saya suapi kurma itulah yang paling saya cintai. Si Hafsah, aku cintai. Si Zainab, aku cintai. Saudah, aku cintai. Semua merasa paling mencintai. Kita tak bisa seperti itu. Bisa. Nah, jadi apa itu? Rasulullah itu. Jadi kalian 9 nggak main-main, susah. Nah itulah ciri-ciri yang ada di kawan-kawan. Ya tidak. Ngantuk. Bangkit, aku mau kostum dan budal, kamu budal, naik penting. Jangan kau buyok goblok datang. Si dia. Jadi kecemburuan itulah selesai gara-gara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu langsung ngomong ini kepada istri-istri yang banyak. Seandainya kamu itu dicerai oleh Rasulullah, tentu saja Rasulullah akan mendapat ganti yang lebih baik dari kamu sekalian. Kemudian Rasulullah muslimah yang taat, yang puasa, yang sholat. Dengan ucapan seperti itu mereka langsung hilang cemburunya. Itulah surat At-Tahrim. Asa rabbukum ayyubtilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkar. Surat At-Tahrim. Kalau ada yang salah kalau benar. Asa rabbukum in tawlaqakunna ayyubtilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkar. Seandainya kalian itu dicerai oleh Rasulullah, niscaya Rasulullah akan mendapatkan yang lebih baik dari kamu. Orangnya yang Islam, yang taat, yang puasa, yang ibadahnya bagus, baik, jaga maupun langsung cemburu itu daripada dicerai hubungi Nabi itu kan mantap ya daya. Maka tidak pantas mereka saling. Para jamaah sekalian yang
Makam Ibrahim. Sudah tahu makam Ibrahim yang sekarang itu ada rumah itu ya. Makam Ibrahim itu di dalamnya itu terletak Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim ini dulu itu lift untuk membangun meninggikan Ka'bah itu kan di sini. Tidak ada eskalator, tidak ada lift ya. Maka ya itulah yang dipakai. Suatu hari jadi makam Ibrahim itu dulu bukan tempat sholat. Mungkin dikurungi. Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Kan ada di lingkungan Ka'bah. Maka turunlah firman Allah. Baik jalan al-baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira bayyata lit-ta'ifina wal 'akifina wal ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika Baitul Haram ini Ka'bah menjadi tempat untuk berkumpul, maka jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk senantiasa antahiro membersihkan, mensucikan Ka'bah untuk orang-orang tawaf, untuk orang-orang salat, rukuk dan ayat ini turun atas usul Umar bin Khattab. Para jamaah sekalian yang saya hormati, panjenengan tahu foto makam Ibrahim tahun 1930 atau sebelumnya lagi. Makam Ibrahim tertutup. Nah, kalau sekarang terbuka sekali. Sehingga begitu kita selesai tawaf bisa salat sunat pas makom Ibrahim. Tempat-tempat itu sulit gitu ya. Karena apa? Karena bisa ditubruk oleh jamaah lain yang waktu bisa sudah habis. Ada tanya jawab? Ya. Tidak ada ya. Nah, saya kira demikian. Masih ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.